Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Isa Aisyah, mahasiswi semester 5 STIU Darul Quran. Di sini saya akan membahas penafsiran Al-Quran pada surah As-Saffat ayat 102 tentang musyawarah antara Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Nah, tema pada kali ini saya akan membahas tentang komunikasi orang tua dan anak dalam Quran surah As-Saffat ayat 102, kajian tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dan relevansinya dengan fenomena. Ayat ini sangat menarik dibahas karena bukan mengajarkan tentang menumbuhkan ketauhidan saja, tapi di situ terdapat teladan bagaimana komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Terus pendekatan yang saya ambil yaitu pendekatan tematik pada tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, di mana semoga kita bisa mengetahui bagaimana penafsiran atau pandangan para ulama terhadap hikmah dari musyawarah pada kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Di sisi lain juga kita bisa mengetahui bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu bisa relevan dengan fenomena komunikasi atau fenomena keluarga pada zaman sekarang. Harapannya melalui pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa komunikasi dua arah antara orang tua dan anak bukan hanya membangun kedekatan emosional saja, akan tetapi salah satu jalan untuk membangun sebuah ketaatan, kesabaran, dan keberkahan dalam keluarga. Latar belakang fenomena saat ini kebanyakan di mana adanya kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak. Banyak orang tua yang menuntut anaknya harus begini, harus begitu, tanpa mendengar apa minat, bakat, atau perasaan anaknya. Contoh sederhananya itu misalnya orang tua memilihkan jurusan perkuliahannya tanpa mengetahui apa minatnya, apa bakatnya, apa passionnya, sehingga anak itu merasa tertekan, terus kehilangan motivasi, bahkan kedekatan emosional antara orang tua dengan anak ini itu renggang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya. Dalam tafsir itu dikatakan umurnya itu sekitar 7 atau 13 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manami. Lalu Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi anni adbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Fadhur madza tara, pikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mengutip dalam kitab tafsir Al-Munir dikatakan bahwa al-hikmatu fi musyawarati Ibrahim ibnaha biqaulihi fadhur madza tara. Hikmah musyawarah Ibrahim alaihissalam bersama putranya yaitu Ismail tentang mimpinya. Fadhur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. An yattali abnahu ala hadhil waqi'ati, agar putranya mengetahui kenyataan. Liyadhhara lahu sabarahu fi ta'atillah, sehingga beliau ditampakkan kesabaran putranya
dalam menaati Allah. Fatakunu fihi qurratu a'yun li Ibrahim, sehingga menjadi penyejuk bagi beliau karena was-sabru darajatun 'aliyatun, sabar adalah derajat yang luhur. Wal yahsulal libani thawabu al-azimu fil akhirati, juga supaya putra beliau atau Ismail memperoleh pahala yang besar di akhirat. Wa tsana'ul hasanu fid dunya, dan pujian yang baik di dunia. Faqala Ismail, lalu Ismail berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, dalam kisahnya Ibrahim ini, Ibrahim kan berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku dalam mimpiku itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Fanzur madza tara. Nah, dengan penuh kepasrahan kepada Allah dan ketaatan pada ayahnya, Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar dalam melaksanakan perintahnya. Nah, sebagian pakar juga mengatakan bahwa isyarat ketika Ismail menggunakan kalimat insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan taufik untuk bersabar. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dalam Quran Surah As-Saffat ayat 102, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, ayat ini menjelaskan adanya komunikasi kedua arah. Dalam kisahnya, Nabi Ibrahim tidak langsung mengikuti keinginannya, akan tetapi adanya dialog antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Berbeda halnya dengan komunikasi yang terjadi saat ini, di mana orang tua lebih banyak memerintah tanpa mengetahui apa keinginan anaknya, tanpa mengetahui apa isi hatinya. Terus saat anaknya itu bercerita kepada orang tua malah menjudge-nya. Terus hikmah yang kedua itu adanya penghargaan kepada anak. Dengan adanya musyawarah atau dialog antara Nabi Ibrahim dengan Ismail menunjukkan bahwa seorang anak juga berhak didengarkan pendapatnya. Nah, ini salah satu solusi dari fenomena toxic parenting yang justru membuat anak itu lebih merasa tertekan. Dengan adanya dialog dan musyawarah, ini adalah menjadi salah satu solusinya. Yang ketiga, ayat ini juga menekankan pentingnya kedekatan emosional untuk membangun kepercayaan dengan anaknya. Nah, karena dengan membangun kepercayaan emosional, saat itu Nabi Ismail itu tidak menolak ataupun tidak marah, akan tetapi dia menjawabnya tuh dengan penuh rasa hormat dan ketundukan. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam mendidik anak, orang tua tidak hanya memberikan perintah saja, akan tetapi perlu untuk mendengarkan, memberikan ruang untuk berbicara, dan membangun kedekatan emosional. Dengan adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak akan melahirkan hubungan yang harmonis, saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relevansinya dengan kehidupan saat ini, orang tua dan anak perlu adanya keterbukaan supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau jarak emosional dalam keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.